Pemerintah diminta untuk memperhatikan ketersediaan pakan bagi komodo yang kian krisis dari hari ke hari. Peningkatan kasus remaja mengakhiri hidup secara tidak wajar di Manggarai Timur, masyarakat diminta untuk peduli. Bersama saya Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Di tengah penolakan kenaikan tarif baru masuk Pulau Komodo oleh sejumlah asosiasi dan elemen masyarakat di Manggarai Barat, pemerintah diminta untuk memperhatikan ketersediaan pakan bagi komodo yang kian krisis dari hari ke hari. Laporan Rosa Dalima. Ada kesulitan ya bagi teman-teman pelaku pariwisata, itu tentu mereka komplain, dan saya kira kita maklum kalau mereka komplain gitu, karena hal ini juga menimbulkan pertanyaan besar buat masyarakat di sini. Apa sebetulnya yang ada di balik konsep menaikkan tiket masuk? Salah satu tokoh muda Manggarai Barat, Bernadus Barat Daya kepada RRI dalam dialog pagi terkait kenaikan tarif baru TNK yang masih diwarnai aksi penolakan, mengatakan pada prinsipnya masyarakat menerima kebijakan kenaikan tarif tersebut, namun harus didahului dengan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, khususnya kepada para pelaku wisata. Dengan demikian, mereka memiliki tenggang waktu untuk penyesuaian dengan reservasi yang sudah dilakukan oleh para tamu dari beberapa waktu sebelumnya. Kebijakan pemberlakuan per Agustus dinilai Dus Barat Daya terlalu gegabah, mengingat berbagai dampak ikutan setelah pemberlakuan tersebut akan berdampak secara langsung di masyarakat. Dari beberapa sumber diinformasikan, banyak terjadi pembatalan kunjungan oleh pelaku wisata semenjak isu kenaikan tarif viral di media, dan sebagian lainnya melakukan pengalihan objek kunjungan yang dijadwalkan ke Pulau Komodo ke daerah-daerah lainnya di Indonesia. Menurut Dus Barat Daya, krisis yang terjadi saat ini adalah ketersediaan pakan hidup bagi komodo yang banyak diburu secara liar oleh warga. Pemerintah diminta untuk tidak berfokus pada eksploitasi komodo, namun mulai serius pada konservasi keberlangsungan komodo. Pertanyaan sederhana saya misalnya, apakah dengan kenaikan tiket ini kemudian ada garansi bahwa komodo itu tidak punah? Karena terus terang, komodo itu terancam punah. Dia sedang menuju ke kehancuran. Sebenarnya kan ada program-program yang sebenarnya jauh lebih bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan yang memang sangat diperlukan saat ini. Misalnya bagaimana memberi pakan kepada komodo agar komodo bisa mengkonsumsi pakan yang layak gitu. Karena terus terang kepunahan komodo itu juga diakibatkan karena keterbatasan pakan. Rusa-rusa di sana sudah diburu oleh banyak orang, dari Sape, dari Bima dan seterusnya. Kenapa pemerintah tidak memberi perhatian serius terhadap ini gitu? Bukannya menaikkan tarif. Lebih lanjut, Dus Barat Daya kemukakan di tengah kunjungan Presiden Jokowi, pihaknya meminta agar Jokowi bisa mendengar aspirasi masyarakat Manggarai Barat, khususnya penolakan kenaikan tarif. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia Gabriel Gua mempertanyakan dasar hukum pemberlakuan tarif baru per Agustus mendatang. Menurut Gabriel Gua, peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2014 tentang tarif masuk Pulau Komodo belum dicabut, sehingga regulasi yang menjadi dasar hukum pemberlakuan tarif baru masih belum jelas. Dia menjelaskan untuk mencabut PP nomor 12 tersebut harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan DPR RI, sehingga payung hukum yang mengatur tarif baru bisa diberlakukan. RRI Ende, Rosa Dalima melaporkan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan perluasan bandar udara Bandara Komodo di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Kamis 21 Juli 2022 pagi. Selengkapnya, Asti Dohu melaporkan. Presiden menekankan penataan kawasan pariwisata Labuan Bajo ini harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden memberikan apresiasi untuk Labuan Bajo. Jokowi menyebutkan Labuan Bajo komplit, budaya ada, pemandangan sangat bagus, pantainya yang cantik, dan di dunia hanya Pulau Komodo dan Rinca yang memiliki komodo, dan kekuatan inilah yang dipakai untuk mensejahterakan rakyat di Labuan Bajo. Jokowi berharap dengan bertambahnya turis baik dari mancanegara maupun wisatawan Nusantara, Labuan Bajo akan semakin dikenal dan yang paling penting bisa mensejahterakan masyarakat
masyarakat, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur. Apa sih yang masih kurang dari Labuan Bajo? Jalan sudah diperlebar dan diperpanjang, kemudian pelabuhan sudah dipindah dari sini ke lokasi yang baru, kemudian tempat-tempat destinasi wisata juga sudah dipercantik. Labuan Bajo ini komplit, budaya ada, pemandangan sangat bagus, pantainya cantik, dan di dunia yang nggak ada di tempat lain itu ada, yaitu Komodo yang ada di Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Kekuatan inilah yang harus kita pakai untuk mensejahterakan rakyat kita di sini. Oleh sebab itu, fasilitas yang kurang terus akan kita perbaiki. Presiden menyampaikan pemerintah akan terus menyempurnakan fasilitas-fasilitas yang ada di Bandara Komodo agar lebih memadai bagi pengunjung. Bandara ini memiliki landasan pacu atau runway sepanjang 2.600 meter dan jika diperpanjang 100 meter akan dapat didarati pesawat berbadan lebar atau wide body. Peningkatan fasilitas bandara ini diharapkan dapat mendorong peningkatan dan memberikan dampak positif bagi pariwisata di Labuan Bajo dan yang paling penting bisa mensejahterakan masyarakat, khususnya Nusa Tenggara Timur. Turut hadir dalam acara peresmian tersebut, Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Nusa Tenggara Timur, para Bupati dan unsur Forkopimda Nusa Tenggara Timur. Dari Labuan Bajo, Astidohu melaporkan. Maraknya kasus-kasus pengakhiran hidup dengan cara yang tidak wajar di kalangan remaja di Kabupaten Manggarai Timur belum mendapatkan atensi yang serius dari banyak pihak. Laporan reporter Lidi Badin. Data dari Yayasan Marimoy Peduli bahwa selama bulan Juli 2022 saja telah terjadi 3 kasus pengakhiran hidup dengan cara tidak wajar di Manggarai Timur. Sedangkan data yang ada bahwa selama 5 tahun terakhir ada sekitar 37 kasus. Demikian yang disampaikan oleh praktisi psikologi Jeffrin Haryanto. Dijelaskan Jeffrin, hal ini bisa menjadi awasan yang serius bagi semua pihak, bukan saja orang tua namun seluruh masyarakat. Karena mengingat hal ini bisa terjadi kepada siapa saja. Angka pengakhiran hidupnya kan tingginya, tapi di lembaga saya dari 53 kasus dalam 3 tahun terakhir, 37 kasusnya itu adalah pelakunya remaja. Pelaku remajanya itu belum dengan datang ke kantor saya dengan keluhan depresi, masih depresi berat dan sebagainya. Tapi yang mengakhiri hidup dengan cara tidak wajar itu, maaf saya lupa angkanya, kalau nggak salah 37 kasusnya. Jeffrin Haryanto juga mengatakan di momentum peringatan Hari Anak Nasional yang akan diperingati pada 23 Juli mendatang, isu ini harus menjadi isu yang serius dikampanyekan. Bukan saja isu pengakhiran hidup secara tidak wajar, namun kasus kekerasan anak seperti kejahatan seksual pada anak yang masih tinggi di Manggarai Raya. Pertama, kita mesti memperkuat lagi kerekatan sosial. Ada kerenggangan yang luar biasa kan, semakin kesini orang semakin renggang, orang tidak peduli dengan orang lain, semakin individual. Termasuk media sosial, orang asik dengan diri sendiri, yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat gitu. Nah, maka usul saya pertama adalah kerekatan sosialnya diperkuat, lalu memperbanyak aktivitas-aktivitas yang motifnya melakukan hubungan interpersonal dengan banyak orang. Lalu yang berikutnya, punyalah teman dekat. Gitu. Setiap orang harus punya sahabat dekat untuk tempat dia bersandar, tempat dia berkeluh. Gitu. Harus menyediakan telinga untuk orang lain, menyediakan bahu untuk orang lain disandarin, menyediakan badan untuk dipeluk. Nah, yang hilang sebenarnya itu kita nggak peduli dengan orang lain. Maka ini yang harus dihidupkan kembali. Jeffrin juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat, baik di Manggarai Timur maupun di seluruh Nusantara, dalam momentum perayaan Hari Anak Nasional tersebut perlu menjadi awal yang baik untuk meningkatkan kepedulian terhadap pendampingan bagi anak dari berbagai masalah, termasuk menjadikan keluarga sebagai lingkungan yang sehat untuk anak dalam menjaga kesehatan mental. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Pemerintah menetapkan NIK sebagai NPWP wajib pajak orang pribadi dengan tujuan untuk memberikan keadilan dan juga kepastian hukum. Wajib pajak orang pribadi kini dapat menggunakan nomor induk kependudukan NIK dalam memenuhi hak dan juga kewajiban perpajakannya. Laporan Veranda Garus.
Integrasi itu pun bertujuan untuk memberikan kesetaraan dan mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif, serta mendukung kebijakan Satu Data Indonesia. Dengan begitu, masyarakat diberikan kemudahan, tidak perlu repot mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak, karena integrasi NIK sebagai nomor pokok wajib pajak sudah berjalan. Berlakunya NIK sebagai NPWP tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan 112-PMK.03-2022 tentang NPWP bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Belair itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Halauli pada 8 Juli 2022. PMK 112-2022 itu memang berlaku sejak tanggalnya diundangkan, tetapi dalam pasal 2 ayat 1 tertulis bahwa penetapan NIK sebagai NPWP berlaku sejak 14 Juli 2022. Aturan itu pun menegaskan bahwa pengguna NIK sebagai NPWP hanya berlaku bagi individu. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama ND, Nurdin Edwin kepada RRI dalam tes ini pagi Kamis kemarin. Dia mengatakan pemberlakuan NIK menjadi NPWP ini juga dikarenakan adanya implementasi dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 yang mengamanatkan untuk mengintegrasikan basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan. Nah, sekarang ini kan banyak sekali kalau dalam persyaratan administrasi pemerintahan diminta NPWP, diminta KTP. Nah ini kita pajak ya sesuai dengan Undang-Undang HPP melakukan integrasi basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan. Nah NPWP sekarang itu sudah menggunakan nomor induk kependudukan. Dia menambahkan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak harus memenuhi syarat subjektif, yakni warga Indonesia di atas 18 tahun, serta objektif yaitu masyarakat yang memiliki penghasilan di atas 4,5 juta per bulan atau 54 juta per tahun. Bagi masyarakat yang memiliki NPWP lama, masih tetap berlaku hingga 31 Desember 2023. Bagi wajib pajak yang telah memiliki NPWP, sampai dengan 31 Desember 2023 masih boleh menggunakan kartu lama, termasuk dalam menggunakan administrasi perpajakan. Sedangkan wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan bisa langsung menggunakan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak. Akan tetapi bagi wajib pajak yang NIK-nya tadi itu sudah valid, tadi bisa langsung. Kalau yang belum valid, maka nanti akan dilakukan verifikasi ya untuk menyesuaikan data kependudukannya, data NIK-nya dengan data NPWP-nya. 1 Januari 2024 seluruhnya kita sistem administrasi perpajakan harus sudah menggunakan NPWP yang baru, yaitu NIK tadi, nomor induk kependudukannya. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak di Kota Ende, di mana angka kepatuhan penyampaian STP tahunan Kabupaten Ende baik secara pribadi maupun lembaga telah mencapai 100%. Dia juga menghimbau seluruh masyarakat untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. RRI Ende, Veranda Garus melaporkan. Memasuki tahun ajaran baru, lonjakan penumpang yang menggunakan kapal pelayaran nasional Indonesia Pelni khususnya di NTT mengalami peningkatan. Laporan Si Imam. Kepala Kantor Cabang PT Pelni Persero Ende, Firman Kurniawan, kepada RRI di ruang kerjanya Kamis 21 Juli 2022 menjelaskan, peningkatan penumpang ini dikarenakan banyak masyarakat memilih kapal laut sebagai moda transportasi yang murah jika dibandingkan menggunakan pesawat udara. Dikatakan dominan lonjakan penumpang ini kebanyakan dari Ende menuju Kupang hingga mencapai 70%. Sedangkan ke arah barat Waingapu, Bima sampai rute terakhir, peningkatannya hanya sekitar 30-40%. Khususnya di wilayah NTT yang dari Ende menuju Kupang itu yang ada lonjakan, jadi sekitar 70%. Tapi kalau Ende ke arah barat, Waingapu dan selanjutnya itu masih normal, dalam arti kenaikan hanya sekitar 30-40%. Lanjut Firman Kurniawan menuturkan, dengan pelayanan semakin baik dan tarif yang relatif terjangkau, menjadikan kapal laut sebagai pilihan masyarakat untuk sarana transportasi dalam bepergian. Ditambahkannya, syarat naik kapal laut terbaru yang dikeluarkan Satgas COVID-19 sesuai surat edaran SE mulai 17 Juli 2022, bagi penumpang yang melakukan perjalanan keluar NTT harus wajib booster, vaksin 2 harus rapid test, dan vaksin 1 harus PCR. Berita terakhir, antisipasi wabah penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan ternak yang merebak saat ini di sejumlah wilayah di tanah air, pemerintah Kabupaten Ende gelar rapat koordinasi lintas sektor dan pembentukan tim Satgas upaya pencegahan keluar masuk hewan ternak di wilayah perbatasan Kabupaten Ende. Laporan Rovinus Wula.
Kegiatan rapat koordinasi lintas sektor dan pembentukan tim Satgas dipimpin Wakil Bupati Ende Erikos Emmanuel Rede pada Kamis 21 Juli 2022 di ruang Garuda kantor Bupati Ende. Wabah PMK saat ini telah menjadi isu nasional. Oleh karena itu perlu upaya preventif dalam rangka pengendalian dan penanggulangan wabah PMK. PMK merupakan penyakit mulut dan kuku pada ternak yang ditandai dengan adanya luka atau lesi di bagian mulut dan kuku. Wabah PMK tersebut dapat menyebabkan menurunnya populasi ternak dan kerugian ekonomi yang besar bagi masyarakat, khususnya para peternak. Wakil Bupati Ende Erikos Emmanuel Rede dalam rapat koordinasi menegaskan kepada OPD terkait Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ende segera mengurus surat keputusan Bupati karena memang virus PMK sangat membahayakan terhadap kesehatan hewan ternak masyarakat. Selain itu, virus PMK sangat membahayakan hewan ternak sehingga langkah antisipasi harus dilakukan karena wilayah NTT adalah salah satu daerah suplai daging terbanyak keluar NTT. Dan memang sumber ekonomi kita itu dari hewan kita, ya ternak peliharaan kita. Maka ini menjadi perhatian karena peternak kalau saja ini terjadi, maka kita akan mengalami resesi ekonomi yang sangat panjang. Kita sangat mengalami kesulitan. Itu ada kaitan dengan pendidikan anak, kesehatan dan lain-lain, semua akan memburuk seri-seri ekonomi. Ya, sehingga kita harapkan sekali lagi langkah-langkah yang sudah disepakati dan juga mungkin langkah-langkah akan kita sepakati lagi harus kita aplikasikan. Yang harus dilakukan saat ini setelah SK ini ada, maka harus dilakukan sosialisasi. Erik Rede mengatakan selain itu sumber ekonomi masyarakat juga dari hewan ternak peliharaan, maka menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Ende. Kalau memang penyakit mulut dan kuku sudah masuk ke wilayah Ende dan menyerang hewan ternak, maka masyarakat akan mengalami krisis ekonomi yang sangat panjang dan masyarakat akan mengalami kesulitan karena ada kaitan dengan pendidikan kesehatan yang tentunya akan membunuh sendi-sendi ekonomi masyarakat. Lanjut Erik, untuk mencegah wabah PMK maka langkah-langkah antisipasi harus segera dilakukan. Diharapkan Dinas Pertanian untuk segera lakukan mengurus surat keputusan Bupati. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Sekian warta berita pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sariora. Selamat pagi.